Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku. Hampir 5 tahun berlalu, namun Harun Masiku masih buron. Pertanyaannya, seperti apa hubungan Hasto dan Harun Masiku? Apakah dengan ditangkapnya Hasto, Harun Masiku bisa ditemukan? Simak informasi selengkapnya di VOI hari ini. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan Saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Perbuatan Saudara HK bersama-sama dengan Saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani. Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik penetapan tersangka Hasto Kristianto diterbitkan KPK pada 23 Desember 2024. Sebelum KPK konferensi pers, juru bicara PDIP sempat mengatakan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka sengaja dimunculkan ke publik untuk melemahkan partai. Penetapan Hasto sebagai tersangka ini sebenarnya dilakukan setelah melalui serangkaian ekspos atau gelar perkara pada pekan lalu. Kemunculan nama Hasto dalam kasus ini juga sudah mencuat sejak KPK hendak mengusut Hasto selaku Sekjen partai tempat Harun Masiku bernaung. Pada 10 Juni 2024, Hasto dipanggil sebagai saksi kasus ini. Namun pemeriksaan Hasto belum menyentuh pokok perkara. Saat itu Hasto tak terima barang-barang pribadinya disita. Diketahui penyidik KPK menyita beberapa barang yang dibawa staf Hasto, seperti ponsel, kartu ATM, dan buku catatan. Tim hukum Hasto melaporkan Kasatgas Penyidikan KPK AKBP Rosa Purbobekti ke berbagai lembaga, seperti Dewan Pengawas KPK, Komnas HAM, Bareskrim Polri, dan Propam Polri. Bahkan AKBP Rosa juga digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Tessa Mahardika pun menyebut langkah Hasto dan timnya itu mengganggu proses penyidikan. Karena AKBP Rosa harus memenuhi sejumlah panggilan, penyidikan Harun Masiku pun semakin terhambat. Diketahui kasus ini memang mandek selama 5 tahun. Kasus yang menjerat politisi PDIP ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 8 Januari 2020 lalu. Wahyu ditangkap karena diduga menerima suap dari Harun untuk memuluskan langkahnya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR dari PDIP yang meninggal dunia. Dalam operasi ini, Harun Masiku berhasil kabur. KPK kemudian memasukkan nama Harun Masiku ke dalam daftar buronan pada 17 Januari 2020. Lalu pada 30 Juli 2021, KPK memasukkan nama Harun Masiku ke dalam daftar buronan internasional atau Red Notice. Pencarian penyidik selama bertahun-tahun pun belum membuahkan hasil. 4 tahun berlalu, pada 10 Juni 2024, KPK memeriksa Hasto selaku Sekjen PDIP. Tak lama, pada 25 Juni 2024, penyidik menemukan mobil milik Harun Masiku yang terparkir di kawasan apartemen Tamrin Residence Jakarta selama 2 tahun. Penyidik pun menemukan sejumlah dokumen. Pada 5 Desember 2024, KPK akhirnya menerbitkan kembali surat DPO Harun Masiku. Dan yang terbaru, Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Hasto diduga membantu pelarian Harun Masiku. Yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022. Pertanyaannya, apakah KPK akan segera menahan Hasto? Konferensi pers ini dilakukan, biasa kan dulu-dulu, zaman saya masih di sini itu kan dilakukan pada saat bersamaan dengan penahanan, kira-kira seperti itu ya. Nah, berdasarkan kebijakan pimpinan sekarang dalam rangka akuntabilitas dan mempertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat, gitu, ya segera sesaat setelah sprindik itu dibuat, gitu, kita tidak akan menunggu sampai dengan masa diumumkannya penahanan, itu nanti akan diumumkan, disampaikan, supaya juga para pihak
yang terlibat sudah tahu statusnya seperti apa? Mungkin dengan penetapan Pak Hasto Kristianto sebagai tersangka, dia akan berpikir ulang untuk tidak melarikan diri, tidak melarikan diri terus ya. Jadi segera saja menyerahkan diri gitu agar lagi kasusnya bisa segera diselesaikan. Dan menurut saya nanti baik Pak Hasto ataupun Pak Harun Masiku gitu bisa terbuka saja siapa saja yang diduga terlibat atau turut serta membantu, memberikan keterangan jelas-jelasnya kepada KPK agar siapapun yang turut serta itu bisa ditetapkan sebagai tersangka, kemudian bisa segera dilimpahkan ke pengadilan tipikor gitu. Jika tudingan terhadap Hasto memang benar, lantas apakah politik memang berdekatan dengan kasus-kasus suap dan korupsi? Pertanyaannya, apakah bakal ada Hasto-Hasto lain di partai politik?